Buset ya, nih gara-gara si Gaby. Karena saya takut dia jadi stres gitu dok. Pernah dengar nggak kalau orang stres itu bisa jadi penyakit fisik? Duh, bosan banget deh WFH kayak gini-gini doang. Kerja, nonton TV, kerja, main handphone. Kita ke tempat viral yuk. Kita tanya Fadil. Dil, lo tau nggak tempat viral di mana? Si Fadil lah, papa nggak tahu ya. Yuk, kita ke tempat viral yuk. Buset ya. Jangan ke tempat ramai. Udah tahu Indo lagi naik kasusnya, udah gelombang 2. Lu kalau misalnya lu nongkrong di kafe, udah gitu nanti lu kena COVID. Terus nanti lu nularin ke mak bapak lu. Yang kerja siapa? Lu sendiri. Ya makanya jangan ke tempat-tempat ramai. Udah tahu nih lagi naik gue. Terus lu juga belum divaksin. Lu berlebihan deh. Kan yang namanya kafe tuh ada protokol kesehatan. Udah gitu kan kita masuk, dicek dulu suhunya, pakai hand sanitizer. Itu kan tetep aja. Kok lo jadi lebay gini sih? Lo takut berlebihan gitu deh. Kenapa sih lo? Gue gak tau nih. Kayak sumpah tiap kali gue lihat di berita, terus kalau gue lihat tempat-tempat ramai gitu, gue jadi kayak agak gemeteran gitu. Terus kayak gue bener-bener kayak kemana-mana pun kayak gue harus bawa nih hand sanitizer kemana-mana. Ya tapi nggak dengan nyemprot muka gue juga kali. Muka lo kayak virus soalnya. Mana ya? Kenapa ya lo kayak gitu ya? Ini juga nggak tahu. Mana ya? Lu nanya gue mau jawab apa? Gue aja nggak tahu. Gimana kalau kita ke dokter Herman? Lo ngerepotin dokter Herman deh, nanya mulu, nanya lagi. Ya kan dia dokter. Udah lah yuk kita berangkat ya. Nanya. Kita jadi balik lagi nih gara-gara si Gaby. Karena saya takut dia jadi stres gitu dok. Karena dia kayak ketakutan gitu orangnya. Saya cuma ngajakin dia ke tempat-tempat yang lagi viral. Terus tiba-tiba dia jadi kayak ngomel ke saya sambil semprot-semprot hand sanitizer coba. Ya gini dok, soalnya saya kan tiap kali kalau misalnya lihat artikel COVID nggak selesai-selesai, terus tiap hari angka terus tinggi kan agak takut ya dok tiap kali lihat. Begitu kalau misalnya saya lihat keramaian tuh kayaknya saya bisa gemeter gitu dok. Siola ngatain saya mulu, dia bilang mental saya masuk angin, ya saya bingung kan dok. Tapi emang benar, bukan benar stres, bukan benar. Kirain saya langsung, stres nih si Gaby. Bukan, jadi yang namanya pandemi itu semua orang tuh pasti worry, semua orang tuh pasti khawatir. Kenapa mereka pada khawatir? Kenapa tenaga kesehatan itu kok nggak khawatir? Mereka setiap hari loh face to face dengan pasien COVID yang positif lagi. Nah, kenapa mereka kagak worry? Kenapa mereka bisa percaya diri untuk menghadapi itu semua? Karena mereka tahu. Jadi kuncinya adalah tahu, mengenali penyakitnya apa, mengenali pencegahannya seperti apa, mengenali obat-obatannya seperti apa, dan mengenali satu lagi yang penting adalah tingkat kesembuhannya. Perbanyak knowledge, perbanyak pengetahuan, ya. Jadi mengenal semua penyakitnya mengenai COVID. Dengan mengenal kita akan lebih rileks. Oh itu loh penyakitnya seperti itu gitu. Tapi kalau kayak ini kan Gaby takutnya berlebihan nih dok menurut saya nih dok ya. Wajar nggak sih dok kayak gitu dok? Kalau orang yang tidak tahu itu wajar. Wajar. Dia itu adalah refleks alami badannya dia atau naluri alaminya dia untuk memproteksi dirinya agar tidak kena dengan COVID. Dan karena Gaby ini tidak paham gimana caranya memproteksi yang benar seperti apa, misalnya menjaga jarak, misalnya dengan cara memakai masker, menjauhi kerumunan, nah itu kan udah cukup. Tapi nih dok ya, ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih dok, rasa ketakutan segala macam, ini ada nih dok satu video, nih kita lihat ya dok. Jadi di video ini ada anak kecil yang sampai ngeluarin kata-kata, udahlah mendingan aku mau mati aja lah daripada belajar online tuh ribet banget gitu, stres banget gitu, sampai ngeluarin kata-kata itu gitu. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih dok yang membuat kesehatan mental tuh terganggu gitu, khususnya di masa pandemi ini?
Ya, jadi mungkin itu bukan cuma anak kecil aja yang merasakan seperti itu ya. Banyak kalangan juga, mungkin kalangan orang dewasa atau usia produktif atau mungkin usia-usia sekolah yang lebih tua itu juga akan merasakan hal seperti itu. Karena kita udah jelas yang namanya kita tadinya belajar tatap muka diganti dengan belajar online. Ada satu PR yang kita harus belajar lagi, yaitu teknologi. Nah, kalau dari video itu kan terlihat banyak sekali rasa-rasa depresi atau rasa frustasinya anak itu lebih baik mati seperti itu kan. Nah ini bukan cuma satu aja, tapi banyak faktor-faktor lain mungkin dari lingkungan keluarganya yang tidak mendukung misalnya. Butuh dibantu atau tidak dibantu itu kan butuh proses. Iya. Seperti kita mau memecahkan masalah, ya mungkin kita nggak tahu masalahnya. Gimana kita bisa memecahkan masalah kalau masalahnya aja kita nggak tahu. Nah ini kan butuh proses. Jadi apakah ada pendekatan orang tua ke anak tersebut? Apakah dia tahu masalah anak tersebut itu apa? Mau bantu, masalahnya aja belum tentu tahu kok. Yeah. Itu yang harus pendekatan antara orang tua dan anak, karena ini adalah sekolah online istilahnya. Jadi bukan tatap muka nih. Yang berperan penting itu adalah keluarga. Bukan cuma memfasilitasi handphone, gadget, dan laptop atau voucher internet dan lain-lain itu. Nanti itu bukan dipakai soal buat itu. ini, ya. Betul, bisa disalahgunakan. Iya. Nih dok, ada juga satu artikel yang ngomong, kita lihat ya dok ya. Jadi di artikel ini dia nyebutin kalau kasus gangguan jiwa di Indonesia itu meningkat selama masa pandemi. Bahkan meningkatnya itu sebanyak 277.000 kasus kesehatan jiwa di Indonesia nih dok. Nah, dan yang saya mau tanyain, dari sebanyak kasus itu gimana sih caranya kita biar kesehatan mental kita juga terjaga gitu di masa pandemi itu gimana dok? Iya, simpelnya kan seperti tadi yang sudah disinggung ya, beberapa topik tadi itu kita singgung yang tadinya orang keluar rumah tiba-tiba dikurungin, suruh WFH, nggak boleh kemana-mana, apalagi saat ini COVID lagi tinggi lagi. Iya. 75% harus WFH atau 50% harus WFH di zona-zona tertentu misalnya. Nah kan ini otomatis dia tidak ada aktivitas. Jadi yang tadinya mobile, orang yang mobile apalagi yang bekerja face to face langsung ke klien misalnya marketing, nah itu akan terjadi kendala yang cukup besar. Ya, jadi perubahan yang namanya yang dia mobile tapi harus dia di rumah dengan menggunakan teknologi. Nah memang pekerjaannya itu tidak terganggu, mungkin bisa digantikan dengan teknologi yang ada. Tapi yang namanya kebiasaan itu butuh waktu. Cuman kalau misalnya kita lihat saat ini kan pandemi udah jalannya hampir 1,5 tahun. Nah yang jadi worry itu sebenarnya adalah kecemasan kapan mereka bisa normal lagi sebenarnya. Saya juga nunggu itu dok. Betul. Jadi bukannya cerita sekarang gelombang 2, gelombang 2 paniknya. Ya kalau panik ya dari gelombang 1 udah panik. Kalau stres dari gelombang 1 malah harusnya lebih stres. Betul, bukannya sekarang baru stres. Ini juga ada nih dok. Jadi tadi artikel apa? Oh iya, jadi nih kita lihat sama-sama ya sobat jaga. Jadi ada artikel tentang herd stupidity nih dok. Jadi kan dulu banyaknya herd immunity kan dok. Nah ini sekarang ada istilah baru. Jadi kayak orang-orang tuh udah mulai tidak peduli lagi dengan protokol 5M dan juga kayak banyak sekarang anti-vax gitu. Jadi menurut dokter kayak kenapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu? Padahal sebelumnya kalau misalnya kayak di saat gelombang 1 orang-orang pada takut dan cemas dengan keadaan seperti itu. Iya. Dan inilah terbukti kan, saya bilang gelombang 1 orang panik, gelombang 2 tidak akan panik. Kalau orang panik, nah itu cari penyebabnya lagi. Kenapa dia bisa panik? Ya. Jadi sebenarnya itu yang dibilang herd stupidity, bisa dibilang kebodohan massal ya. Itu sebenarnya bukan suatu sebutan kebodohan, berarti kalau kebodohan itu kita bilang terlalu konotasi terlalu jelek ya. Kita lebih sebutnya ini tidak peduli secara massal gitu. Kenapa efek itu terjadi? Karena sudah beradaptasi. Kita sudah beradaptasi di gelombang 1 yang dimana COVID lagi parah-parahnya. Padahal kita kasusnya di Indonesia itu kalau nggak salah di bulan 3 bulan 4 itu masih sehari puluhan, bahkan ratusan aja jarang gitu. Nah
itulah faktor ketakutan yang belum beradaptasi. Saat ini karena sudah beradaptasi, timbullah manusia yang disebut yang tadi itu menganggap remeh secara massal. Jadi karena dari adaptasi itu mereka sudah terlalu enjoy dan sudah beradaptasi menganggap penyakit ini biasa aja, menganggap remeh. Padahal pandemi kita terus berjalan dan malah mutasi yang terjadi pada saat ini virus-virusnya makin ke arah yang lebih ganas, mungkin penyebarannya jauh lebih cepat dan seperti itu. Jadi herd stupidity itu karena adaptasi yang terlalu lama dan juga tidak ada kontrol. Selama COVID masih ada, protokol kesehatan harus jalan. Begitu udah kena nyesel Pak. Ya, kalau udah kena nyesel, sembuh atau enggak kan kita nggak tahu juga. Apa benar saya kena, saya pasti sembuh? Nggak mungkin. Belum ada jaminan. Atau saya kena, saya pasti akan menjadi case yang fatal. Itu juga belum tentu kan. Nah, itulah. Jadi jangan menganggap remeh herd immunity itu, herd stupidity itu dikarenakan efek pandemik yang terlalu lama, jadi orang jadi menganggap remeh, jadi abai, dan juga untuk kontrolnya pun kurang. Jadi kalau kontrolnya bagus, ya itu hal itu juga seperti itu yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu sih. Pertanyaan terakhir ya dok, gimana sih biar masyarakat tuh nggak ketakutan berlebih gitu ngadepin virus ini, tapi nggak juga cuek gitu dok? Gimana caranya dok? Caranya cuma satu, knowledge. Oke. Jadi begitu kita tahu penyebabnya, begitu kita tahu cara pencegahannya, dan kita tahu penyembuhannya seperti apa, kita pasti akan melaksanakan, tidak pernah akan abai. Berarti di masa pandemi kayak gini, selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting ya dok ya? Penting. Berarti kayak Gaby nih, ketakutan berlebih tuh harusnya enggak ya dok ya? Pernah dengar nggak kalau orang stres itu bisa jadi penyakit fisik? Pernah. Jadi gini, jadi ada penelitian, bukan penelitian sih, memang sudah ada literaturnya. Dengan stres itu akan memicu asam lambung kita. Nah kalau kita berpikir secara logika nih, orang yang sakit mah sama orang yang nggak sakit mah, imunnya lebih kuat mana? Yang nggak sakit ya nggak sakit. Kenapa? Karena kan dia nggak sakit. Iya. Simpelnya gitu. Simpelnya adalah orang sakit mah apakah doyan makan? Ada yang iya, ada yang enggak. Apakah makanannya sehat? Enggak, orang sakit mah nggak ada yang sehat makanan. Iya. Apakah orang sakit mah nafsu makannya bagus atau makannya teratur? Dia lapar dia makan, begitu jamnya makan dia nggak usah makan. Iya benar juga. Jadi psikis itu bisa menyebabkan stres. Stres itu memicu asam lambung yang berlebih sehingga menimbulkan gejala-gejala sakit mah, mual, makannya sering jadi nggak terkontrol. Kalau misalnya ada penyakit gula darahnya meningkat malahan, nah itu kan suatu komorbid. Jadi jangan menyepelekan stres juga. Kita perlu tahu semua gejala-gejala, semua proteksi diri sehingga tidak stres. Stresnya nggak ada, ya imun kita tetap terjaga, bukan meningkat ya. Kalau ada kalimat tidak stres meningkatkan imun, itu saya belum. Itu dari grup WA itu. Dari grup WA. Karena belum ada. Yang ada dengan tidak stres, maka imun kita bisa terjaga. Berarti kurangin tuh gap, overthinking, stres. Nanti lo malah ini lagi dibilangin kayak gini, nanti dia malah galau tengah malam dok, biasanya jam 2. Nangis, galau. Ya deh jelas lah, udah dijelasin juga sama dokter Helen. Udah ya? Udah dapet pencerahan dari segala arah gitu ya. Cukup ya? Cukup lah. Tapi penjelasan dengan apa yang tadi saya jelaskan itu juga sebagai knowledge sebenarnya, tapi bukan sebagai panduan. Ya, panduan kehidupan sehari-hari itu bukan. Cari artikel-artikel yang bisa dijadikan pegangan hidup kita sehari-hari. Mungkin apa yang saya jelaskan tadi itu berguna buat Gaby, tapi belum tentu buat Bella. Nah, cari artikel-artikel seputar COVID itu banyak sekali yang bisa menjadi pegangan hidup sehari-hari. Oh, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini. Oh, ini pas nih dengan aktivitas saya. Sedangkan di artikel lain nggak menjelaskan seperti itu. Coba cari seperti itu. Dan seperti itu cocok. Oh, iya udah cocok ini. Saya jalanin yang ini aja.
tapi dengan catatan sumbernya terpercaya. Nah, Sobat Jaggers, tadi kita udah dapet nih informasi-informasi penting tentang kesehatan mental di masa pandemi dengan Dr. Herman. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel kita ya, Sobat Jaggers. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video kita ke teman-teman lainnya supaya informasi ini bisa kesebar juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.